Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد جماعة صلاة مغرب di Masjid At-Taqwa. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah, demikian pula nikmat-nikmat yang begitu besar sehingga kita senantiasa dalam kebaikan dan senantiasa bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fi din wal akhwat, hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Tema kita di kesempatan kali ini adalah tentang sesuatu yang menemani kita di alam kubur kita. Hal tersebut berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim di dalam sahih keduanya dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yatba'ul mayyita salasah, seorang yang sudah mati atau jenazah itu akan diantar oleh tiga golongan, ahluhu wa maluhu wa amaluhu, akan diantar oleh keluarganya dan diantar oleh hartanya, demikian pula diantar oleh amalannya. Fayarji'u ithnani wa yabqa wahidun, maka akan kembali pulang dua di antara tiga tersebut dan akan tinggal satu dari tiga hal tersebut. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, yarji'u ahluhu wa maluhu, akan kembali pulang ahluhu, keluarga yang mengantar, dan akan kembali pulang hartanya, wa yabqa amaluhu, dan tersisa dan tinggal bersamanya amaluhu, amalannya. Hadis ini hadis yang sahih. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis ini, hadis yang singkat namun memiliki makna yang begitu dalam dan sangat-sangat memberikan pengaruh bagi seorang yang beriman. Tatkala dia membaca hadis ini, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar, suatu kabar perkara yang gaib, perkara yang gaib yang tidak diketahui oleh siapapun kecuali Allah Subhanahu wa taala, di mana yang akan menemani
dan menyertai seorang jenazah, seorang yang sudah mati itu hanyalah amalannya. Sedangkan keluarga yang dimilikinya akan pulang. Demikian pula harta yang dia miliki. Harta di sini dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Mengapa harta bisa mengikuti? Yang dimaksud harta di sini adalah seperti abiduhu wa khadamahu al-mamaliku lahu. Budak-budaknya, kalau dia memiliki budak di zaman dulu, menunjukkan dia adalah orang yang kaya raya. Dia memiliki pembantu-pembantu, pelayan-pelayan yang akan menyertainya, mengantarkannya. Demikian pula dia memiliki bawahan-bawahan, orang yang di bawah kendalinya di masa dia hidup akan ikut mengantarnya. Ini jamaah rahimakumullah, kata Syekh Ibnu Utsaimin, Nabi SAW menyebutkan harta itu akan mengantarkan jenazah, menunjukkan bahwa yang meninggal dunia dicontohkan oleh Nabi SAW bukan orang yang miskin, orang yang memiliki harta yang banyak, memiliki kekayaan dan kedudukan. Kata beliau, yumathilu ar-rajul al-ghani alladhi lahu abid wa khadam wa mamalik, yang dia memiliki abid, memiliki budak. Enggak sembarangan itu bisa punya budak. Kalau zaman ini sudah enggak ada perbudakan. Zaman dahulu budak itu suatu yang sangat berharga. Biasanya didapatkan karena adanya peperangan, adanya orang yang ditawan lalu diperjualbelikan, dan itu ada aturannya dalam Islam. Bahkan di dalam Al-Quran sering disebutkan bahwa membebaskan budak, memerdekakan budak salah satu kafarah dari dosa-dosa besar, seperti orang yang berjima di siang hari di bulan Ramadan. Dia berjima, melakukan hubungan suami istri, kafarahnya adalah melepaskan budak. Ini menunjukkan begitu berharganya budak ini. Orang yang meninggal yang dicontohkan oleh Nabi SAW ini orang yang kaya raya jemaah. Dia memiliki perbudakan, dia memiliki budak, memiliki pembantu-pembantu. Namun itu semua beserta keluarga-keluarga yang mengantarkannya akan kembali, akan pulang setelah dia mengantar, setelah dia diantar akan pulang. Maka yang tersisa dan yang menemaninya hanyalah satu, yaitu amalannya. Hanya amalannya. Jikalau amalan kita adalah amal yang baik, maka amal itu akan menjadi teman yang baik untuk kita di alam kubur. Dan sebaliknya, kalau amalan yang kita buat selama hidup adalah buruk, maka jangan mencela tatkala nanti yang menemani kita, naudzubillah, adalah sosok yang buruk. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ada nasihat di sini. Kita bacakan oleh Syekh, nasihat dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Beliau mengatakan, "Idza matal insan tabi'ahul musyayyi'una lahu." Jikalau seorang manusia itu mati, maka akan diantar oleh orang-orang yang mengurusinya. Fayatba'uhu ahluhu yusayyi'una ilal maqbarah, maka akan diikuti, diantar oleh keluarganya, oleh orang-orang yang mengantarkannya sampai di kuburannya. Betapa buruknya, kata beliau, dunia ini, betapa hinanya dunia ini dan rendahnya dunia ini. Yatawalla dafnaka man anta ahabbun nas ilaih.
Yang mengurusimu, yang mengurusi kita nanti adalah orang yang paling kita cintai di dunia ini. Kebanyakan yang mengurusi jenazah kita adalah orang-orang yang paling dekat dengan kita, betul? Keluarga kita, kalau kita punya anak laki-laki mungkin anak kita. Kita punya sahabat-sahabat kita yang masih hidup yang akan mengurusi kita. Mereka akan mengantarkan kita. Wa yub'idunaka anhum, tapi mereka mengantar bukan untuk menemani kita. Orang yang paling kita cintai itu, mereka mengantar kita untuk agar menjauhkan kita dari mereka. Kita diantar kemana? Ke dalam lubang yang sempit. Lalu kita diapakan? Ditanam di situ. Akan dikubur di liang lahat. Mereka jauhkan jasad, mereka jauhkan jenazah kita dari kehidupan mereka. Tidak ada orang, satu orang pun, walaupun dia teman dekat, sahabat dekat, kekasih setia, tidak sesetia itu. Kata beliau, walau annahum u'tu ujrah ala an tabqa jasadan bainahum maradu ilaik. Kalau seandainya salah seorang teman kita, sahabat dekat kita atau kekasih kita, walaupun diberi uang, diberikan upah agar jasad kita ini yang sudah mati mau diletakkan di tengah-tengah mereka, ditemani oleh mereka, tidak ada yang mau, nggak ada yang ridho. Maka ini jamaah, kata beliau, aqrabun nas ilaik wa man anta ahabbun nas ilaihim. Manusia yang paling dekat denganmu, orang yang paling kau cintai, humul ladzina yatawallawna dafnak, justru mereka yang akan menguburmu, bukan disimpan di rumahnya. Justru mereka akan mengantarkan jenazah kita, lalu dijauhkan dari kehidupan mereka, ditempatkan di kuburan. Tidak ada yang menemani. Lalu kata Nabi SAW dalam hadis tadi, wa yabqa amaluh, yang sisa hanya amalan kita. Maka ini jamaah rahimani wa rahimakumullah yang ingin kita bahas, bahwa yang akan menemani kita itu hanyalah amal kita. Seperti apa bentuknya? Maksudnya bagaimana? Maka dalam hadis lain dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, hadis yang panjang sekali. Di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bagaimana tahapan-tahapan kematian seorang mukmin, demikian pula kematian seorang yang kafir. Kita ingin mengambil di sini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, potongan dari hadis tersebut yang menjelaskan bagaimana wujud dan penjelasan tentang amalan ini yang akan menemani kita. Kata Nabi SAW dalam hadis tersebut, wa ya'tihi rajulun hasanul wajh. Orang yang beriman, kalau dia amalannya amalan yang soleh, dengan keimanannya, dengan ketakwaannya, setelah semua pulang jamaah rahimakumullah, keluarga kita pulang, anak, istri, teman, semua pulang, yang mengantar pulang, mereka sudah meninggalkan doa untuk kita, semoga kita dikokohkan oleh Allah, namun mereka pulang. Pada saat itulah, setelah dia bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat, karena dia seorang yang beriman, akan datang sosok manusia. Kata Nabi SAW, hasanul wajhi, wajahnya bagus, hasanul thiyab, thayyibur rih, pakaiannya sangat bagus, aromanya pun wangi. Maka orang ini pun berkata, abshir billadhi yasurruk,
Abshir biridwanin minallah wa jannatin fiha na'imun muqim. Bahagialah engkau dengan sesuatu yang akan membahagiakan, menyenangkan dirimu nanti. Berbahagialah engkau dengan ridha dari Allah, dengan surga-surga di dalamnya terdapat kenikmatan-kenikmatan yang besar. Orang ini mengabarkan untuk kita, insya Allah kalau kita beriman dan bertakwa. Kata dia, ya hada yaumuka alladhi kunta tu'ad. Ini hari kematianmu yang sudah dijanjikan oleh Allah kepadamu. Fayaqul, lalu jenazah tadi dia pun bertanya kepada orang ini, man anta, atau dia mengatakan wa anta fabasyarakallahu bi khair, man anta, engkau ini siapa, semoga Allah memberikanmu kebaikan. Bertanya karena dia tidak kenal. Tiba-tiba datang, maka dia pun bertanya, siapa dirimu? Sungguh wajahmu membawa kebaikan. Lalu orang tadi pun berkata, menjawab, ana amaluka salih, aku ini adalah amal solehmu. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, amalan kita akan Allah jadikan wujud manusia yang begitu berwajah tampan, memiliki wajah yang begitu rupawan, berpakaian yang bagus, dan Allah berikan aroma yang begitu wangi padanya. Lalu dia mengatakan, aku adalah amal solehmu. Dia akan bersaksi, amal kita akan bersaksi kepada kita. Fa wallah ma alimtu illa kunta sari'an fi ta'atillah bati'an fi ma'siyatillah. Kata teman kita ini, demi Allah, tidaklah aku melihat dirimu dahulu di dunia, melainkan engkau adalah orang yang suka bergegas untuk beramal saleh. Engkau ini orang yang cepat melakukan kebaikan, tapi orang yang lambat di dalam bermaksiat. Kalau maksiat, pikir-pikir dulu, selalu berhati-hati dia. Terjatuh dalam kesalahan, lalu dia bertaubat dan menyesal. Fajazakallahu khairan, maka Allah membalasmu dengan kebaikan. Jamaah rahimakumullah, itu teman kita. Kalau kita beramal dengan amal soleh, teman kita pun teman yang soleh. Kelanjutan hadis itu, kata Nabi SAW, akan dibukakan untuknya pintu dari surga, lalu dia diberikan kenikmatan, diperlihatkan tempatnya, sampai dia berdoa di dalam kuburnya. Orang yang beriman, dia akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi ajil qiyamas sa'ah, ya Allah, cepatkanlah hari kiamat, ya Allah, cepatkanlah hari kiamat. Karena dia sudah tahu tempatnya nanti di surga. Karena sebelum hari kiamat tidak ada yang bisa masuk ke dalam surga. Sebaliknya, di dalam hadis yang sama, Nabi SAW menggambarkan orang yang fajir, orang yang kafir, yang kufur terhadap agama Allah Subhanahu wa taala, amalannya amal yang busuk, yang buruk. Maka akan datang sosok manusia, kata Nabi SAW, wajahnya buruk, manusia yang buruk rupa, pakaiannya buruk, aromanya busuk. Lalu dia pun berkata kepada orang tadi, abshir billadhi yasu'uk, rasakan sesuatu yang kau nikmati sekarang, rasa sakit, rasa sengsara ini. Hada yaumuka alladhi kunta tu'ad, ini hari yang dijanjikan, harimu yang dijanjikan ya saat ini nih. Dengan kekufuranmu, dengan amal burukmu, inilah balasannya. Orang ini bertanya, siapa engkau? Wajahmu buruk sekali,
engkau ini orang yang datang membawa keburukan sepertinya. Dia pun mengatakan, aku amaluka al-khabith, aku adalah amal burukmu yang dulu kau lakukan. Fajazakallahu syarran, sekarang Allah Subhanahu wa taala membalasmu dengan keburukan juga. Maka teman tadi itu Allah jadikan buta matanya, Allah jadikan tuli telinganya, Allah jadikan bisu dia. Bayangkan punya teman buta, bisu, tuli, siapa mau punya teman? Bisa tidak diajak komunikasi? Tidak bisa. Syukur kalau masih bagus rupanya sudah buruk aromanya juga. Jamaah rahimakumullah, na'udzubillah min dzalik. Dia menemani orang yang buruk ini. Nah, kemudian di tangan orang tadi ada sebuah palu-palu atau pemukul yang apabila kata Nabi SAW dipukulkan kepada gunung, maka niscaya gunung tersebut akan menjadi debu. Fayadribuhu darbatan, maka dipukullah orang tadi sampai dia hancur lebur menjadi debu. Na'udzubillah. Lalu dikembalikan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, dipukulkan lagi seperti itu. Qala Nabi, kata Nabi, fayusihu sayhatan yasma'uhu kullu syai'in illa tsaqalain. Maka orang tadi pun menjerit, berteriak karena begitu sakit dan dahsyatnya. Yang kata Nabi, yang suara teriakannya itu akan terdengar oleh seluruh makhluk kecuali jin dan manusia. Lalu sebelum diakhiri, dibukakanlah pintu yang mengarah ke neraka, diperlihatkan tempatnya di neraka. Akhirnya orang ini pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, la taqumis sa'ah, ya Allah jangan kau tegakkan hari kiamat, jangan tegakkan hari kiamat. Karena dia sudah tahu kalau ditegakkan hari kiamat, tempat kembali dia adalah tempat yang lebih buruk daripada sekarang ini. Apa yang dia rasakan di alam kuburnya bukanlah sesuatu yang lebih mengerikan daripada tempat di neraka baginya. Na'udzubillah, na'udzubillah. La ilaha illallah. Dari hadis ini, jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita mengambil pelajaran. Pelajaran yang paling penting adalah hendaknya kita jangan menunda amal kebaikan. Semakin bagus, semakin sempurna amal kebaikan kita, semakin bagus pula teman kita nanti di dalam kubur kita. Semakin cantik dan luar biasa amalan kita, amal soleh kita mencocoki Rasulullah dan ikhlasun niyah, maka semakin bagus pula nanti teman kita. Semoga apa yang kita bacakan di pertemuan kali ini dapat menambah semangat dalam amal soleh dan lebih mempersiapkan diri untuk bertemu dengan hari yang tidak bisa lagi kita dikembalikan untuk beramal soleh, yaitu dimulai dari kematian dan hari kiamat. Ini yang bisa saya jelaskan, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wa akhiru da'wana alhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan?